Shalom, saudaraku. Kita kembali dalam renungan pagi hari ini dan kita belajar tentang menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan itu berdampak dalam kehidupannya menjadi seorang yang tangguh dan orang yang kuat. Kita akan baca ayatnya, saudaraku, dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi orang yang menantikan Tuhan akan berdampak yang luar biasa. Kenapa, saudaraku? Ternyata orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang menghargai Tuhan. Menghargai akan waktunya Tuhan. Menghargai Tuhan yang memerintah kita. Dikatakan saudara Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruhnya mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Apa janji Tuhan? Yaitu tentang kepenuhan Roh Kudus. Kalau kita baca di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Murid-murid disuruh menanti akan janji Tuhan di Yerusalem. Tidak tahu kapan itu akan datang janji itu, tetapi mereka disuruh menanti. Ternyata orang yang menanti itu adalah orang yang menghargai akan perintah Tuhan, menghargai akan Tuhan. Menanti adalah bagian yang harus kita kerjakan supaya kita mendapatkan kekuatan yang datang daripada Tuhan di dalam hidup kita. Sejauh mana kita menanti? Kita pernah dengar kisah tentang ketika Saul ditolak menjadi raja, lalu Daud diurapi untuk menjadi penggantinya. Dan untuk kurun waktu lama, untuk Daud itu bisa menjadi raja. Dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Satu kondisi di mana Daud diurapi menjadi raja, tapi untuk duduk di sebuah tahta membutuhkan waktu yang cukup lama, dan itulah Daud menunggu apa yang disebut dengan waktunya Tuhan. Jadi ada bagian yang mesti kita kerjakan, yaitu kita sabar menanti akan waktu Tuhan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita ngerti bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa, maka kita akan bisa menanti akan waktunya Tuhan. Dikatakan saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam 1 Samuel 26 ayat yang ke-9, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan memusnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Ketika Saul dalam kondisi dia terlelap tidur dan ditombak ada di sebelahnya dan orang-orangnya sedang tidur, ini saatnya untuk dia bisa meraih satu kedudukan. Tetapi Daud tidak lakukan. Bahkan dia berkata, jangan menjamah orang yang diurapi. Dia menunggu waktunya Tuhan, sampai benar-benar Tuhanlah yang meletakkan dia ada di tahta kerajaan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam hidup ini perlu kita menanti apa yang menjadi waktu Tuhan. Kalau belum waktunya, jangan kita mempercepat untuk memperolehnya. Kita mesti sabar. Kalau kita sabar, bukti kita sedang menghargai Tuhan yang sedang berjalan dengan hidup saudara. Saudara sedang menghargai Tuhan yang sedang memimpin hidup saudara. Saudara tidak mendahului dan saudara pun tidak ada di belakang terlalu jauh.
Jadi dalam hidup ini kita perlu menghargai akan Tuhan dengan sabar menanti waktunya Tuhan. Ada banyak, mungkin saudara sedang menanti. Saya beritahu pesan saya adalah sabar. Tunggu sesaat, Tuhan pasti meletakkan kita dalam posisi yang Tuhan kehendaki. Seorang yang menantikan Tuhan akan diperbarui kuatnya. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah kami boleh menantikan Engkau. Bukti kami menghargai Tuhan yang sedang berjalan dengan hidup kami. Dan Tuhan akan meletakkan kami dalam posisi yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati yang telah mendengarkan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.